Hingga suatu hari desa ini disebut dengan nama Desa Susuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel kami ini. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, suatu wilayah atau desa sudah bisa dipastikan memiliki sejarah asal-muasal berdirinya, bahkan terbentuknya hingga bisa membentuk sebuah pertalian hubungan karakteristik antar sesama warga yang tinggal bersama di daerah tersebut. Saudaraku, kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah kisah seorang ulama sufi besar yang hidup sekitar abad 17, di mana beliau menjadi tokoh sentral terbentuknya nama-nama daerah yang berada di sepanjang bantaran Sungai Brantas mulai dari alun-alun Kediri hingga Brodot yang terletak di sebelah timur Pakuncen atau Kertosono Lama. Kisah ini bersumber dari berbagai buku karangan ulama Kelutan Ngeronggot dan berbagai kisah turun-temurun dari para leluhur. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Ki Ageng Korean beserta Cantrik Patih yang akan dijadikan tumbal kambing hitam dihujani peluru dan tembakan dari segala arah oleh pasukan Kadipaten dan Belanda. Cantrik Patih terbunuh, lain halnya dengan Ki Ageng Korean. Ketika prajurit Belanda menembaki Ki Ageng Korean, tak satupun peluru yang bisa menembus tubuh beliau, justru rasa takut menghinggapi benak Sang Patih beserta Belanda yang memberondongkan peluru tersebut. Takut mendapat murka dari Sang Adipati karena teman karibnya mendapatkan perlakuan tidak baik, Sang Patih segera mengganti kuda pengangkut daging yang terkena racun dengan kuda lain dan melarikan kereta yang sudah ada daging dan ikan tersebut ke Kadipaten secara maraton. Hal itu membuat Ki Ageng sedikit gusar, tetapi karena Ki Ageng merupakan orang Linue, hal ini disikapi dengan tenang dan tawakal. Beliau dan santrinya membereskan barang-barang yang berantakan akibat kekacauan tadi. Lain halnya dengan Patih dan tentara Belanda yang masih berlari, ada yang sambil menaiki kereta yang berisi ikan dan daging yang sudah diracun, serta membawa pulang mayat cantriknya di jalan sambil mengarang alibi bagaimana agar Sang Adipati tidak menyalahkannya, dan bagaimana supaya justru malah mendukung dan berterima kasih padanya. Sesampainya di Kadipaten, Sang Patih bergegas menghadap Sang Adipati, sambil ngos-ngosan dan berkata, "Hamba menghadap sambil membawa ikan dan daging dari Ki Ageng Korean, tapi mohon maaf, ternyata selama ini sikap baik Ki Ageng pada Gusti dan keluarga Kadipaten tidak bisa dipercaya, dia tidak tulus pada Gusti. Saya membawa bukti mayat cantrik saya ini yang membocorkan niatan buruk Ki Ageng Korean pada Gusti. Dia bersekongkol dengan Ki Ageng untuk meracuni daging dan ikan yang dikirim ini Gusti, dan saya sudah menghukum cantrik saya dan menembak Ki Ageng, namun gagal, peluru tidak bisa menembus tubuh Ki Ageng. Maafkan atas kelancangan hamba ini Gusti. Hamba khawatir dengan keselamatan Gusti dan keluarga dalam ini. Ampun Gusti, daging yang akan dipersembahkan ini akan saya buktikan jika sudah dibubuhi racun oleh Ki Ageng. Hamba akan memberikan pada Anding pemburu di pintu penjaga pintu masuk itu untuk pembuktian Gusti, biar saya tidak dibilang mengarang cerita, dan hal ini pun bisa Gusti tanyakan pada pasukan Belanda yang mendampingi kita ke rumah Ki Ageng Gusti," ungkap Sang Patih. "Baik, lakukanlah Ki Patih," perintah Sang Adipati. Sang Patih bergegas memberi makan Anding penjaga yang dimaksud. Sambil menunggu beberapa menit, alhasil, Anding pun mati dengan mulut berbusa. Sang Adipati matanya terbelalak, sambil menahan marah yang luar biasa. "Kurang ajar, kenapa Ki Ageng berani membalas kebaikan saya dengan perbuatan keji seperti ini?" Murka Sang Adipati. "Ampun Gusti, sebelumnya saya pernah menggali informasi tentang latar belakang Ki Ageng Korean. Ki Ageng ternyata seorang telik sandi Mataram yang ditugaskan memata-matai raja-raja maupun adipati-adipati yang berada di Brangwetan ini Gusti. Jadi hal wajar jika Ki Ageng Korean bermaksud menghabisi kita, karena kita dekat dengan Adipati Wirasaba maupun Raja Surabaya yang membangkang ke Mataram Gusti," ungkap Sang Patih. Sang Adipati pun jadi lebih murka pada Ki Ageng Korean berdasarkan alibi dusta yang diciptakan Sang Patih. "Baik, saya perintahkan tangkap Ki Ageng hidup-hidup, lalu jatuhi hukuman mati,
Arak di alun-alun, agar semua rakyat melihat, agar bisa memberi efek jera pada para pengkhianat lainnya. Perintah Sang Adipati pada Sang Pati. Hal ini dikarenakan terhasut ucapan Sang Pati tersebut. Sendiko dawuh Gusti. Ungkap Sang Pati. Sang Pati pun mohon pamit dan bergegas menjalankan tugasnya. Dikumpulkan pasukan kadipaten dengan senjata komplit ditambah beberapa regu pasukan Belanda dengan senjata senapan, sekaligus mempersiapkan alat-alat berupa bronjong, tali dan lainnya yang akan digunakan menghukum Ki Ageng. Bronjong adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan yang berbentuk bulat panjang sepanjang ukuran tubuh manusia. Berangkatlah seluruh pasukan yang bertugas ke kediaman Ki Ageng di Korean, dan hari itu juga Ki Ageng Korean ditangkap. Dengan tenang Ki Ageng menjalani dan diarak menuju alun-alun, dan beliau tidak melawan sedikitpun. Sesampainya di alun-alun Doho, beliau diikat dalam bronjong, diikat kuat-kuat dan dibawa ke Sungai Brantas yang letaknya tidak jauh dari alun-alun tersebut. Disaksikan rakyat dan para penggede kadipaten, mereka membawa Ki Ageng untuk ditenggelamkan di dasar sungai. Begitu sampai di tepi sungai, lalu dinaikkan ke perahu untuk dibawa ke sisi tengah. Tubuh Ki Ageng yang sudah diberonjong diberi beban batu besar agar tidak mengapung. Pembesar kadipaten yang menyaksikan hal ini merasa jengkel pada Ki Ageng, dan tidak sedikit juga mereka dan rakyat yang merasa iba, karena mereka mengetahui sifat buruk Sang Patih dan tentara Belanda yang suka memaksakan kehendak pada rakyat dan ditambah sifat adigang-adigungnya pada warga Kediri, dan warga tahu bahwa orang yang dihukum ini merupakan orang yang baik hati, dan mereka yakin bahwa dia jadi korban fitnah. Mereka berdoa agar Ki Ageng Korean diberikan keselamatan meskipun hal ini dirasa mustahil. Tubuh Ki Ageng yang sudah diberonjong diikat dan diberi tali yang diberi beban batu dilempar ke tengah sungai pun dilakukan. Begitu Ki Ageng yang sudah dalam kondisi diberonjong dengan ikatan yang kuat sambil diberi pemberat batu dilempar oleh petugas kadipaten dan Belanda, mereka bersorak riang dari atas, apalagi Sang Pati. Dia merasa siasatnya sudah berhasil, tapi yang terjadi dengan tubuh Ki Ageng sungguh di luar nalar manusia pada umumnya. Tubuh yang tidak bisa bergerak tersebut langsung dari bawah sudah ada yang menyambut, yakni sosok buaya yang menjadi teman akrab Ki Ageng saat memancing dahulu. Dia memberi bantuan membawa tubuh tersebut naik kembali dan menggigit tali pemberat batu dengan giginya, tetapi membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan kuatnya tali pengikat pemberat batu tersebut. Setelah terputus tali pemberatnya, Ki Ageng dibawa mengikuti arus sungai ke arah utara sambil sesekali menampakkan tubuh Ki Ageng ke atas agar bisa bernafas. Hal ini tidak diketahui oleh Belanda dan prajurit kadipaten. Mereka telah mengira Ki Ageng telah mati. Kembali ke buaya yang sudah membawa Ki Ageng. Setelah terputus dari pemberatnya, Ki Ageng dibawa mengikuti arus sungai ke arah utara sambil sesekali menampakkan tubuh Ki Ageng agar bisa bernafas. Hal ini tidak diketahui oleh Belanda dan prajuritnya. Mereka tetap mengira Ki Ageng sudah tidak bernyawa. Sambil kembali mereka menyanyikan tetembangan dan yel-yel kemenangan. Segeralah Sang Patih menghadap Adipati Teposeno dan memberi laporan bahwasannya hukuman buat Ki Ageng sudah dilaksanakan. Untuk sementara mereka merayakan dengan sukacita. Kita kembali ke buaya yang telah membawa tubuh Ki Ageng yang masih diberonjong. Di dalam air terjadi komunikasi yang dilakukan oleh beliau dengan sang buaya. Sang buaya berkata, Panjenengan saya turunkan di sini iya Ki. Ki Ageng menjawab, Jangan Mbah, ini masih di dalam wilayah teritorial Kediri. Jawab Ki Ageng. Sang buaya bertanya, Panjenengan kok bisa tahu Ki? Ki Ageng Korean menjawab, Coba lihat di tepi sungai itu, masih ada bunga tunjung yang warnanya biru. Ini merupakan tanda khusus, karena bunga tunjung biru adanya cuma di wilayah Kediri ini saja, lainnya tidak didapati, karena bunga ini sebagai pertanda jika kita masih di teritorial Kediri. Jika dipergoki prajurit, kita bisa ditangkap kembali oleh prajurit.
Perlu diketahui bahwa bunga tunjung biru pada saat itu merupakan bunga yang adanya hanya bisa hidup di tanah Kediri saja. Mendengar penjelasan Ki Ageng, buaya mengangguk pertanda bisa memahaminya. Ketika hendak memunculkan tubuhnya yang masih berada di posisi timur, secara kebetulan ada salah seorang prajurit kadipaten yang meronda melihat hal tersebut. Dia mengetahui bila bronjong yang tadi diberi pemberat batu yang ditenggelamkan bergerak ke tengah. Betapa terkejutnya prajurit tersebut. Dia langsung bergegas melaporkan hal ini ke Kadipaten, segera menghadap Ki Patih dan menceritakan apa yang dilihatnya. Apa kamu tidak salah lihat prajurit? Tanya sang Patih. Hamba bersedia dihukum jika hamba bohong Gusti. Jawab prajurit tersebut. Sang Patih bergegas memerintah prajurit dan meminta regu pasukan Belanda memburu Ki Ageng dan menyisir sungai dari selatan dengan perahu dan pasukan berkuda juga pasukan yang berjalan kaki. Mereka langsung bergerak. Begitu mereka sampai di tempat tersebut, tidak didapati seperti apa yang dilaporkan. Mereka lalu menyebar sambil bersiaga menyisir sungai, ada di barat, timur, dan juga di sungai. Mereka memblokade setiap titik-titik dermaga yang dicurigai akan digunakan naik oleh Ki Ageng. Karena hal ini, tempat yang dimaksud namanya diperkuat dengan nama Desa Enjung Biru. Ki Ageng yang masih ada di tepi aliran arus di timur, bersama sang buaya penolongnya mengikuti arus sungai Brantas. Beliau mengetahui jika beliau kembali diburu disebabkan karena kena pergoki prajurit yang meronda. Beliau sementara bersembunyi di bawah pohon yang banyak didapati sarang burung seliti dan juga burung manyar. Untuk sementara beliau di sana bersembunyi di bawah pohon yang ada susu atau sarang burung seliti dan manyar tersebut. Hingga suatu hari desa ini disebut dengan nama Desa Susuhan. Dirasa aman dari pantauan prajurit, beliau dibawa mengikuti arus ke utara kembali ke tengah. Dari tengah beliau bisa melihat tepian atau gampeng yang ramai. Tepi sungai atau orang Jawa menyebutnya gampeng saat itu ramai prajurit Kediri dan Belanda yang memburunya dikarenakan terlalu banyaknya mereka. Maka di kemudian hari tempat keramaian tersebut dinamakan Desa Gampeng Rejo atau bahasa Indonesianya tepian sungai yang ramai sekali. Merasa agak aman beliau mengikuti arus ke utara dan bermaksud menepi di pinggir timur, tetapi beliau ketahuan pasukan Belanda dari tepi sungai. Lalu diberondong peluru kembali, hingga di kemudian hari, tempat tersebut dinamakan Minggiran. Menghindari tembakan peluru tersebut, beliau kembali bergerak ke tengah. Para prajurit terus menyisir sungai ke utara, sementara untuk menghindari prajurit di timur yang jumlahnya lebih banyak, sang buaya membawa Ki Ageng ke tepi barat dan menyembunyikan di gerombolan pohon yang di situ tumbuh pohon juwet. Di sini Ki Ageng bersembunyi, hingga suatu hari tempat tersebut diberi nama Desa Gerompol dan Desa Juwet. Begitu dirasa pergerakan prajurit berkurang, beliau ke utara menuju tepian timur. Begitu mulai mendekat sambil memaparkan tubuhnya untuk menghela nafas, beliau ketahuan kembali. Di tempat ini beliau diberondong lagi, bahkan pasukan dari segala arah dikerahkan ke sini. Tempat ini di kemudian hari dinamakan Papar. Ki Ageng lalu dibawa ke arah barat, prajurit sambil menembaki mengejar ke tepian barat, mengingat lantangnya suara prajurit dan kerasnya suara tembakan di tepi barat terjadi kemelut yang luar biasa di sana, hingga tempat tersebut disebut Kelutan. Kelutan, artinya kemelut atau huru-hara di tempat tersebut. Saudaraku semua, bagaimana nasib Ki Ageng selanjutnya bisa diikuti pada episode selanjutnya. Saudaraku semua, bukan maksud kami menghentikan kisah ini, namun kami bertujuan agar kita tidak jenuh mendengar kisah ini, karena kisah ini sangat panjang, hingga kami berinisiatif menjadikan kisah Ki Ageng Corean menjadi beberapa episode. Semoga di episode ini kita bisa mendapatkan hikmahnya, dan kita sambung lagi di episode selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Terima kasih. Penulis kisah Okto Harmoko Al-Bitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.